Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Putri di channel Putri Mardia. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nge-like video-video aku, udah nge-subscribe channel aku, dan juga udah ngasih komen-komen, dan juga udah banyak juga yang nge-message maupun nge-DM di Instagram aku. Aku ngelihat banyak banget antusias teman-teman yang ingin tahu tentang PPG Prajabatan Mandiri, apalagi setelah hasil akhir CPNS kemarin ya. Banyak banget yang ngerasa kecewa mereka dikalahkan oleh rival yang sudah memiliki verdik, teman-teman. Nah, makanya kali ini aku pengen nge-sharing ataupun ngejelasin teman-teman untuk tahap pelaksanaan pendaftaran PPG. Step by step ya, aku akan ngejelasinnya. Maka dari itu, teman-teman harus tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan juga di-subscribe. Oke? Dengan teman-teman nge-subscribe video aku akan rajin bikin video. Dan insya Allah aku akan nge-upload PPG atau informasi PPG yang terupdate setiap minggunya. So, lanjut aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, aku akan ngejelasin proses dari pendaftaran PPG Prajabatan Mandiri. Nah, di sini akan aku tampilkan jadwal pelaksanaan. Ini patokannya yang tahun kemarin ya, yang di akhir tahun 2009 kemarin. Sebenarnya nggak jauh beda juga teman-teman, paling nanti yang beda ini tuh adalah tanggalnya gitu. Untuk prosesnya masih sama. Nah teman-teman di sini bisa dilihat bahwa kegiatan yang pertama itu adalah pendaftaran online-nya. Nah ketika teman-teman udah tahu ada pengumuman pendaftaran, teman-teman biasanya dikasih proses pendaftaran online-nya itu dikasih waktunya tuh cuma sebulan teman-teman. Nah itu pastiin teman-teman tuh dari awal pengumuman udah mendapatkan informasi itu. Kenapa? Kalau teman-teman ketinggalan, teman-teman akan kewalahan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta gitu, karena lumayan ada harus diurusin gitu. Nanti akan aku jelasin juga dokumen apa aja yang harus disiapin. Terus teman-teman pada saat pendaftaran, karena ini pendaftarannya PPG Prajabatan Mandiri, otomatis teman-teman juga harus membayar biaya pendaftarannya. Untuk biaya pendaftarannya itu sebesar 300.000 teman-teman. Setelah teman-teman mendaftar sudah melakukan pembayaran, teman-teman akan mendapatkan virtual account. Virtual account inilah yang akan teman-teman gunakan sampai nanti akhir teman-teman melakukan seleksi dan pengumuman seleksi, karena semuanya akan diinformasikan melalui portal atau website khusus dan dengan menggunakan virtual account yang teman-teman udah dapatkan itu. Oke, untuk dokumen apa aja yang teman-teman akan input pada saat pendaftaran, yaitu pastinya foto, selanjutnya ada KTP, terus KK, ijazah S1 dan transkrip S1, terus surat keterangan dari BNN, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas, dan juga SKCK teman-teman. Makanya aku mau kasih saran teman-teman, pastiin teman-teman mendapatkan info pendaftaran itu di awal, karena banyak hal yang harus diurusin, kayak misalnya ngurusin surat BNN, itu kan pasti butuh berapa hari gitu. Terus ngurusin keterangan kesehatan sih dia cuma 1 hari ya. Terus ngurusin SKCK juga teman-teman. Jadi ada proses di situ. Jadi sebisa mungkin teman-teman mendapatkan informasinya di awal. Nah untuk tips supaya nggak ketinggalan info PPG pendaftaran, teman-teman bisa cek di video aku yang ini. Aku udah cantumin di sini. Aku udah pernah bikin videonya. Teman-teman tinggal klik aja card yang ada di sini. Oke, setelah itu akan diproses seleksi administrasi nih teman-teman. Proses seleksi administrasi itu selama 1 bulan. Nah selama 1 bulan itu teman-teman disuruh menunggu. Nah, tapi kalau selama menunggu ini, aku sih saranin teman-teman bisa mengisinya dengan mempersiapkan untuk soal-soal atau belajar soal-soal tentang seleksi akademik dan juga seleksi bakat minat, kepribadian, dan panggilan jiwa nih teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman udah mendapatkan hasil seleksi administrasi ini, cuman terhitung 2 atau 3 hari setelah hasil pengumuman seleksi administrasi, teman-teman akan melakukan seleksi akademik dan juga seleksi minat bakat. Jadi waktu teman-teman tuh pendek sekali teman-teman untuk mempersiapkan itu. Jadi sebisa mungkin dipersiapkanlah pada saat teman-teman sebulan menunggu seleksi administrasi itu gitu. Nah setelah teman-teman tadi hasil seleksi administrasi, teman-teman melakukan seleksi akademik dan minat bakat dan panggilan jiwa. Nah di seleksi ini, pada saat seleksi nanti teman-teman juga mendapatkan pengumuman, atau teman-teman bisa cari di website
PPG-nya atau di website LPTK tempat teman-teman akan melakukan tes. Di situ akan diberitahukan apa aja yang harus teman-teman persiapkan atau bawa pada saat seleksi akademik ini teman-teman. Nah, kalau yang sebelumnya itu mereka disuruh bawa KTP, kartu tanda peserta ujian, dan juga fotokopi ijazah dan transkrip yang sudah dilegalisir gitu. Nah, setelah itu teman-teman akan menjalankan proses seleksi akademik. Nah, seleksi akademik ini banyak juga yang nanya, apa aja sih Kak yang diteskan gitu. Nah, seleksi akademik ini nggak jauh beda sih sebenarnya sama SKD dan SKB-nya CPNS. Jadi perpaduan tuh teman-teman, perpaduan antara SKD dan juga SKB. Cuman kalau SKD yang dimaksud itu nggak semuanya ya, kita nggak ada tentang TWK-nya nggak ada. Paling dia tentang TIU-nya nih teman-teman. TIU-nya itu kayak TPA, soal-soal tentang TPA, tes potensi akademik, terus sama soal-soal matematika dasar gitu. Seperti itu aja, simple kalau untuk akademik. Tapi dia soal yang susahnya itu ya pasti di bidang kitanya teman-teman. Jadi ada soal bidang jurusan yang kita daftar. Misalnya teman-teman nggak daftar untuk bidang studi PGSD, otomatis soal-soal yang akan keluar itu adalah soal-soal SD kelas tinggi. Jadi teman-teman bisa belajar banyak aja mengingat materi-materi teman sebelumnya. Dan ada soal tentang pedagogik. Nah, untuk teman-teman yang memang backgroundnya pendidikan mungkin udah nggak asing lagi dengan pedagogik, soal-soalnya seperti apa. Cuman aku sih saranin buat teman-teman yang belum pernah atau masih asing dengan pedagogik ini, banyak-banyak latihan. Sama sih kayak aku dulu juga yang aku banyak latihin itu yaitu tentang pedagogiknya itu, karena memang masih asing untuk aku yang bukan background pendidikan gitu. Nah, untuk seleksi bakat, minat, kepribadian, dan panggilan jiwa, ini agak berbeda teman-teman dengan zaman aku. Kalau zaman aku yang bersubsidi dulu, itu dia prosesnya itu interview dan juga peer teaching. Jadi peer teaching itu seperti simulasi mengajar gitu. Jadi lebih enaknya, lebih nyantai gitu. Nah, kalau sekarang setelah aku research, aku juga banyak tanya-tanya dari mereka yang sudah menjalankan proses ini. Untuk PPG Prajabatan Mandiri itu dilakukannya juga sama teman-teman, jadi menjawab soal-soal. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya itu nggak jauh berbeda seperti soal TKP, CPNS teman-teman, dan juga psikotes. Jadi teman-teman kalau yang udah pernah ikut CPNS ataupun mungkin teman-teman yang udah pernah ngelamar kerja di perusahaan, nah itu ada soal-soal psikotesnya. Nah itu tuh nggak jauh beda. Mungkin aku bisa tunjukin salah satu soalnya ya, ini dia. Nah seperti itu. Nah, untuk jumlah soal dari seleksi akademik itu kurang lebih ada 100 soal dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan adalah 90 menit, teman-teman. Sedangkan untuk seleksi bakat minat itu ada 400 soal yang waktunya kurang lebih 2 jam, teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman takutnya stres mengerjakan banyak soal, tenang aja karena seleksi akademik dan seleksi bakat minat itu di hari yang berbeda, tapi cuma beda sehari. Misalnya hari ini tes akademik, besoknya itu tes bakat minat gitu. Nah, untuk proses seleksinya ini melakukan komputerisasi, hampir mirip dengan proses CPNS teman-teman seleksinya. Cuman bedanya kalau CPNS kita langsung dapetin hasil skor kita. Cuman kalau PPG ini kita nggak bisa melihat hasil skor kita teman-teman. Paling nanti pada saat pengumuman hasil seleksi teman-teman baru tahu teman-teman lulus apa tidak, dan itu pun tidak teman-teman akan ketahui tentang skornya gitu. Untuk pengumuman teman-teman akan dapetin melalui website di masing-masing akun yang teman-teman miliki. Itu biasanya seminggu atau 2 minggu setelah teman-teman melakukan seleksi akademik dan bakat minat ini teman-teman. Gitu. Setelah teman-teman pengumuman tersebut, teman-teman akan mendapatkan lolos tidak lolosnya. Kalau misalnya teman-teman lolos, maka nanti teman-teman akan dapat juga keterangan LPTK mana yang tempat teman-teman akan melakukan pendidikan PPG, terus jadwal untuk registrasi online dan juga lapor diri teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman melakukan registrasi online. Registrasi online ini tujuannya untuk mengetahui atau memastikan bahwa teman-teman tetap akan mengambil program PPG ini. Setelah teman-teman registrasi online, selang berapa hari teman-teman akan diminta untuk lapor diri. Nah, untuk lapor diri ini kita harus datang ke LPTK tempat kita akan menjalankan PPG teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang misalnya seperti saya nih, saya dari Pontianak.
tapi saya mendapatkan LPTK-nya di Bandung, di UPI Bandung, otomatis saya harus lapor diri langsung datang ke UPI Bandung pada saat itu gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Jadi persiapannya itu sangat mepet teman-teman. Jadi kalau pada saat teman-teman pendaftaran awal, teman-teman udah mempersiapkan semuanya. Dari untuk biaya pendidikan, biaya hidup, mungkin biaya transport karena jauh LPTK-nya dari tempat tinggal teman-teman. Selanjutnya juga pikirin juga untuk tempat tinggal teman-teman di sana tuh di mana gitu. Untuk lapor diri, teman-teman diminta untuk membawa semua dokumen yang teman-teman upload pada saat pendaftaran di awal dalam bentuk hard copy ya. Nah, setelah teman-teman udah lapor diri, jelang berapa hari atau besoknya biasanya itu udah langsung teman-teman akan mengikuti orientasi awal. Nah, orientasi awal ini teman-teman akan digabungkan sama satu angkatan di LPTK tersebut untuk diberikan pengarahan dan perkenalan kampus, perkenalan jurusan, perkenalan program studi, dan juga nanti fakultas mana mungkin yang teman-teman akan jadi tempat teman-teman belajar di kampus tersebut. Nah, seperti itulah pokoknya. Dan sekalian perkenalan antar peserta PPG atau mahasiswa PPG gitu. Nah, setelah itu teman-teman udah nggak bisa lagi balik ke kampung halaman. Udah pasti teman-teman langsung melakukan proses pembelajaran beberapa hari setelah melakukan orientasi awal. Oke, untuk proses pembelajaran nanti aku akan jelaskan di video berikutnya. Oke, makanya teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe. Jangan lupa juga untuk di-like dan juga komen apa aja kira-kira yang pengen teman-teman tanyakan, atau teman-teman mau request video apa lagi nih yang harus aku buat untuk memberikan informasi ke teman-teman. So, untuk video kali ini aku ucapin terima kasih. And see you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.